Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitri Maiziani, SPD MPD, serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang pemikiran tentang pendidikan. Saya Arya Putra dengan nomor NIM 21086338 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Dea Ramadhani dengan NIM 21086348, Al-Hudani dengan NIM 21086329, Destiarani dengan NIM 21083008. Rangkaian acara diskusi ini yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyaji materi. Yang ketiga, saran dan kritik. Yang keempat, penambahan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Penyajian materi yang pertama akan dijelaskan oleh Al-Hudani. Yang pertama, beberapa pemikiran tentang pendidikan. Satu, pemikiran klasik. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, aktivisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Latin tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan. Sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh kritisnya adalah John Locke. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap dan pendidikan anak. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini diperoleh oleh J.J. Ross. Ross berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. Dan terakhir ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peran sangat penting. Dua pemikiran baru tentang pendidikan. A. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah F.R. Finger di Jerman dengan Heimat Kunde dan J. Lighthart di Belanda dengan Het voor Leven. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Minat de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, de Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan centre d'intérêt. C.
Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Gomenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J.H. Pastolozi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. D. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Yang E. Homeschooling. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana saat ini mulai berkembang di Indonesia dan keberadaannya sah dan dijamin undang-undang. Hal ini terjadi karena adanya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan bakat dan minat sang anak maupun karena disebabkan adanya kondisi di sistem pendidikan konvensional yang tidak bisa memuaskan kehendak orang tua untuk mendidik anaknya. Misalnya, terjadi kasus kekerasan terhadap anak, maupun sistem pendidikan massal yang mengakibatkan potensi anak kurang tergali secara maksimal. Kemudian yang F, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sebuah sekolah yang mengedepankan pembentukan akhlak dan mental siswa dengan konsep mendekatkan diri pada alam. Metode pembelajaran yang diterapkan juga berbeda. Hampir seluruh sekolah alam yang ada memiliki konsep utama, yaitu upaya memaksimalkan potensi anak untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin. Materi selanjutnya yaitu implikasi pemikiran klasik dan pemikiran baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengaruh aliran klasik. Pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui pendidikan, utamanya persekolahan dari penguasa penjajah Belanda dan disusul oleh orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan dalam aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia. Sebelum masa itu, pendidikan di Indonesia terutama oleh keluarga dan masyarakat. Meskipun dalam hal-hal tertentu sangat diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak, namun upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu diusahakan pula secara optimal. Dengan kata lain, meskipun peranan pandang empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, tetapi penerimaan itu dilakukan dengan pendekatan elektif, fungsional, yakni diterima sesuai dengan kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Khusus dalam latar persekolahan ini terdapat sejumlah pendapat yang lebih menginginkan agar peserta didik lebih ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yakni sebagai manusia yang dapat dididik tetapi juga dapat mendidik dirinya sendiri. Hubungan pendidik dan peserta didik ialah hubungan yang setara antara dua pribadi meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan kesetaraan dalam interaksi edukatif tersebut diarahkan menjadi suatu hubungan yang transaksional, suatu hubungan antar pribadi yang diarahkan menjadi suatu hubungan yang transaksional yang memberi peluang baik peserta didik yang belajar meskipun pendidik yang ikut belajar. Dengan demikian, cita-cita pendidikan seumur hidup diwujudkan melalui belajar seumur hidup. Hubungan tersebut sesuai dengan as ing ngarso sung tumudo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani, serta pendekatan cara belajar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, peran peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya itu telah diakui dan dilindungi. Yang kedua, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut
terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, bagi konseptual maupun operasional. Sebab itu, mungkin saja gerakan itu tidak dapat diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun, atas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap gerakan itu, untuk Indonesia seperti muatan lokal dan kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya. Berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Kajian tentang pemikiran pendidikan masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan historis dari setiap keputusan dan tindakan di bidang pendidikan, termasuk di bidang pembelajaran, akan membawa dampak bukan hanya pada masa kini, tetapi juga pada masa sekarang. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan itu harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi polemik tentang peranan pokok pendidikan, yakni tentang masalah relevansi tentang dunia yang menyadari harkat dan martabatnya, ataukah memberi bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Kedua hal itu tentulah sangat pentingnya dalam membangun sumber daya manusia yang bermutu. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.